Selamat pagi teman-teman, saudara, family and friends, pengunjung kanal YouTube saya. Also for those who new subscribe my YouTube channel without understand the Indonesian language, thank you very much. Hari ini hari Sabtu tanggal 26 September. Cuaca masih enak, tapi sebentar lagi ramalan cuaca akan berubah. Kita akan muter-muter. Ini adalah gedung untuk nimbang. Coba mundur, jadi lihat sekarang dulu tempat nimbang keju, tapi sekarang dipakai sebagai toko museum. Yang paling penting sekarang saya zoom sering ya. Oke. Jadi yang relief ini, yang sebelah kanan ini pembelinya ya, bajunya bagus pakai topi segala. Dia mau beli keju, timbangan. Terus di sampingnya orang yang nggak pakai baju, atasnya dia pegang buku sama nulis, dia bagian nulis. Lihat kakinya sebelah satunya lagi neken ke timbangannya supaya agak berat, jadi nggak sesuai dengan berat sebenarnya. Jadi mungkin pada dasarnya emang orang Badak tuti ya, tukang tipu ya. Kita nggak boleh negatif. Jadi positifnya, pesan moral positifnya adalah bahwa kita selalu harus hati-hati gitu. Jadi 350 tahun dijajah, apakah memang orang Belandanya tuti atau kitanya memang kepengen dijajah gitu. It takes two for tango ya. Oke. Sekarang cabut lagi. Belum lama, kira-kira 4 tahun yang lalu, saya naik perahu kecil, boat, ngelewatin gorong-gorong di situ sampai sini muter. Jadi karena sini mentok, jadi kita muter di sini. Tapi kalau lihat sekarang, hampir nggak mungkin lagi kita naik perahu ngelewatin gorong-gorong air itu. Sekarang kita akan lihat zoom gorong-gorongnya. Tapi waktu 4 tahun yang lalu kita bisa biasa aja. Apa kemundurannya tuh cepat sekali gitu ya. Ini kan airnya udah hampir dekat sekali di pinggiran. Teman saya yang baik, insinyur, ada mobil lewat. Teman saya yang baik, insinyur Dedi Arif, yang juga ustadz dari SMA 4, nanya sama saya, emang nggak retak-retak? Nggak ada retak-retaknya. Jadi fondasinya yang lama tuh lebih pendek, palang kayu, untuk rumah-rumah yang baru lebih panjang. Karena itu mendesak ke bawahnya tuh nggak sama gitu. Sekarang kita akan lihat rumah-rumah yang lain, yang ini rumah-rumah gede, rumah-rumah yang zaman bahlanya orang kaya raya, of course. Kita akan lihat rumah-rumah yang mendesak ke bawah, kira-kira 1 meter. Ini seperti yang kemarin saya kasih tahu di Kinderdeck, di sini nggak mungkin kebanjiran ya, karena udah ada ukurannya, kayak kita gelas ukuran gitu, sampai ukuran segini maksimal. Lebih dari itu harus dipompa, kurang dari itu harus dipompa lagi ke dalam gitu. Langgar Dwarsstraat, ini jalan tempat rumah saya pertama kali tinggal, pertama kali saya datang ke Belanda. Kita naik ke tangga sini, kita lihat ke rumah-rumah yang tiny houses, yang rumah-rumahnya jadi kecil. Ini masih di Turfmarkt. Lihat dari atas. Biasanya yang tinggal sini tuh profesor, advokat. Oke. Sekarang kita masuk ke sini, kita lihat rumah-rumah yang kecil. Ini tanda anjing nggak boleh berces sini ya. Jalan sepanjang lorong-lorong begini. Dulu saya kalau rumah saya di Langgar Dwarsstraat, minggu selalu saya datang ke sini jemput Hans, karena dia sukarelawan ngajarin anak-anak kecil pingpong, kurang kerjaan ya. So, istri yang baik. Habis itu sampai jam 10, jam 11, jadi saya selalu ngelewatin lorong ini dulu. Wah, ada BNB. Jreng. Ini rumah-rumahnya yang
mendesak ke bawah karena fondasinya. Kita lihat nih ada satu yang dijual. Ini kalau kita berantem sama suami, kita lari kemana? Jadi kalau winter, ilah, kita nggak ada yang retak, tapi semuanya mendesak ke bawah. Ini lagi banyak banget nih. Bagus-bagus, semuanya terawat, rumahnya kecil. Di gang, makin lama makin mengecil, akhirnya cuman cukup buat satu orang. Pada nggak tahu barangkali ya bahwa di sini Belanda itu dulu orangnya hidupnya juga susah gitu, belum lama. Jadi Hans aja waktu dia kecil di rumahnya nggak ada toilet, nggak ada bad kamar, jadi mereka harus ke pemandian umum. Pemandian umumnya nih, pemandian umumnya nih di sini. Sekarang jadi spa Gouda. Waktu saya datang, kita ngerayain nikahnya di sini, jadi saya masih lihat gitu bekas-bekasnya. Pemandian umum di Gouda masih ada kamar-kamarnya segala. Sekarang udah berubah, jadi saya masuk juga percuma, udah berubah. Jadi mungkin kalau dulu udah ada WhatsApp, kita udah tahu bahwa Belanda miskin, mungkin kita nggak mau ya dijajah. Jadi belum lama itu, jadi mereka tuh makmur seperti sekarang nih. Jadi ini tempat pemandian umumnya dulu. Jadi sekarang kita di pasar Gouda. Jadi kita kalau nyewa keram atau tenda untuk berdiri, kita nyewanya begini. Jadi ini adalah satu keram. Ini dia nyewanya 3 keram, toko baju ya. Jadi pemerintah Gouda nyewa ke pengusaha yang untuk bangun tenda-tenda ini. Jadi dibayarnya tuh per 3 bulan. Jadi dia nih, jadi untuk dapat tempat first row kayak gini harus nunggu kira-kira 2 tahun. Baru kita bisa dapat tempat first row kayak gini. Kalau enggak kita taruh di tengah-tengah, di orang-orang yang susah nyari kita gitu. Jadi selama 2 tahun kita tuh diputar-putar. Taruh sana, taruh sini, sampai akhirnya nama kita tuh naik ke atas, terus kita dapat tempat yang pasti di sini. Willem Freusen. Ini rumahnya Willem Freusen. Lumayan juga sih. Lumayan gedenya gitu, bukan lumayan kecilnya. Rumahnya Willem Freusen. Di dekat Sint-Janskerk. Kerk artinya gereja. Jadi rumahnya Willem Freusen, rumahnya di sini. Jadi waktu dia meninggal, waktu dia goodbye, dia bikin testamen. Coba kita muterin. Jadi rumahnya dikasih untuk orang tua laki-laki. Jadi maksudnya supaya mereka tuh tuanya tuh nggak sengsara, mereka tuh nggak usah ngemis-ngemis di jalanan. Sepanjang gini rumahnya. Terus. Tapi sekarang rumahnya, oke, bisa dilihat di sini. Kayaknya sini dulu pintu masuknya ya. 1614. Masih terawat. Di sini bisa dilihat, deketin, laki-laki semua. Laki-laki yang pakai tongkat, laki-laki ini. Jadi di testamennya ditulisin bahwa rumah ini dihibahkan untuk orang tua supaya mereka nggak terlantar atau jadi pengemis di jalanan. Tapi sekarang udah dijual ke orang biasa.